Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Zefri Awal dari kelas 28C ingin menjelaskan atau memaparkan materi tentang implementasi dan evaluasi kurikulum. Nah, pertama-tama kita masuk pada materi implementasi kurikulum. Nah, implementasi kurikulum dapat didefinisikan sebagai aktualisasi dari kurikulum sebagai rencana. Nah, aktualisasi di sini dimaknai sebagai proses mengajar yang dilakukan oleh guru dan proses belajar yang dilakukan siswa di dalam atau di luar kelas dalam konteks belajar. Nah, dengan demikian implementasi kurikulum merupakan hasil terjemahan guru terhadap kurikulum atau biasa disebut dengan kompetensi dasar. Nah, yang dijabarkan kemudian ke dalam silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa disebut dengan RPP sebagai rencana tertulis. Nah, kemudian yaitu prinsip-prinsip implementasi kurikulum. Pada prinsip-prinsip implementasi kurikulum yaitu sebagai aktualisasi dari rencana yang ingin dicapai tujuan dari implementasi kurikulum. Yang pertama yaitu perolehan kesempatan yang sama. Nah, prinsip ini memberikan kesempatan kepada para peserta didik untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemudian yang kedua yaitu adalah berpusat pada peserta didik yang dimana prinsip ini memberikan kesempatan pada siswa untuk berkembang secara utuh melalui kegiatan pembelajaran di kelas, di mana guru sebagai fasilitator, evaluator, kemudian motivator, kemudian mendorong siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuan dan tingkat pemahamannya. Kemudian yaitu yang ketiga adalah pendekatan dan kemitraan. Nah, prinsip ini mempunyai makna bahwa pendekatan yang digunakan dalam pengorganisasian pengalaman belajar itu berfokus pada kebutuhan peserta didik yang bervariasi dan mengintegrasikan sebagai disiplin ilmu. Kemudian yaitu kesatuan dalam kebijakan dan keberagaman dalam pelaksanaan. Nah, pada prinsip ini yaitu mengatakan bahwa standar komprehensi disusun oleh pusat dan cara pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dari masing-masing daerah atau sekolah. Nah, adapun tahap-tahap dari implementasi kurikulum yaitu mencakup tiga tahap. Nah, tiga tahap itu yang pertama adalah pengembangan program yang mencakup program latihan, tahunan, semester, bulanan, mingguan, harian, dan selain itu ada juga program bimbingan dan konseling atau program remedial. Yang kedua yaitu pelaksanaan pembelajaran. Nah, pada dasarnya pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya. Nah, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah lebih baik. Nah, dalam kegiatan pembelajaran, tugas guru adalah mengkondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya pelaksanaan kurikulum atau tiap semester perubahan perilaku bagi peserta didik. Nah, yang ketiga itu evaluasi proses yang dilaksanakan sepanjang sekolah. Nah, evaluasi dalam hal ini dapat evaluasi secara formatif dan juga secara sumatif yang dilakukan secara berkala. Nah, itulah tadi beberapa hal yang menurut saya penting dari implementasi kurikulum. Kemudian kita masuk pada evaluasi kurikulum. Nah, evaluasi kurikulum di sini adalah proses yang sistematis untuk mengumpulkan informasi guru untuk memutuskan nilai dan harga serta kualitas suatu kurikulum maupun program pendidikan pada perubahan tingkah laku. Nah, penentuan nilai dari arti dalam perubahan perilaku peserta didik harus diamati secara komprehensif dan sehingga tidak menimbulkan bias pada hasil evaluasi. Kemudian secara mendasar tujuan evaluasi kurikulum yaitu yang pertama yaitu menyediakan informasi mengenai pelaksanaan, pengembangan dan pelaksanaan suatu kurikulum sebagai masukan bagi hasil pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu menentukan tingkat keberhasilan dan kegagalan kurikulum serta faktor-faktor yang berkontribusi dalam suatu lingkungan tertentu. Yang ketiga yaitu mengembangkan berbagai alternatif pemecahan masalah yang dapat digunakan dalam upaya perbaikan kurikulum. Nah, yang keempat yaitu memahami, menjelaskan karakteristik suatu kurikulum dan pelaksanaan dari suatu kurikulum. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.